Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan agar apa yang kita baca dan kita renungkan, kita mengerti dan pada akhirnya memampukan kita juga untuk melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu untuk mempersiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah meragukan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah yang curam ya Tuhan, kami tidak pernah meragukan akan janji firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami telah menaikkan pujian penyembahan kami dan doa kami ya Tuhan, dan juga memberi dari apa yang kami miliki sebagai wujud ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani kehidupan ini, dan khususnya dalam kami menghadapi situasi-situasi yang sulit sampai pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini dari rumah mereka masing-masing, sehingga berkat yang sama kami boleh nikmati ya Tuhan dari firman-Mu, sehingga semua yang kami lakukan ya Tuhan berdasarkan akan kebenaran firman-Mu, dan melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPB Menara Kasih di rumah masing-masing yang hari ini masih kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online oleh karena situasi yang belum memungkinkan. Ya, kita terus berdoa agar mudah-mudahan kalau tidak minggu depan, 2 minggu lagi mungkin kita akan sudah bisa memulai ibadah secara offline, secara langsung di gereja kita. Saya masih berkoordinasi dengan lingkungan di sekitar kita di sini, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan Banjar Dinas Jatianyar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar ya dari tokoh-tokoh iman yang ada di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Dan minggu lalu kita sudah belajar ya teladan iman dari seorang yang bernama Habel, ya, di mana melalui keteladanan iman Habel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Habel mempersembahkan kepada Tuhan yang lebih baik atau yang terbaik sebagai refleksi atau bukti dari imannya itu kepada Tuhan. Dia mempersembahkan sesuatu yang lebih baik dari kakaknya Kain, sehingga Tuhan lebih berkenan kepada apa yang dipersembahkan Habel daripada apa yang dipersembahkan oleh Kain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari teladan iman tokoh kita yang kedua, ya, dari tokoh-tokoh iman yang didaftarkan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, yaitu hari ini kita akan belajar dari keteladanan iman yang bernama Henokh, ya, keteladanan iman yang bernama Henokh. Itulah sebabnya judul renungan firman Tuhan atau khotbah saya hari ini adalah teladan iman dari Henokh. Nah, mari kita baca dari Ibrani, ya, kita akan melanjutkan pembacaan kita minggu lalu dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 yang secara khusus bercerita tentang imannya Henokh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara,
dari sekali lagi Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak ditemukan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi 2 ayat saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 yang menceritakan tentang tokoh Henokh, tentang bagaimana imannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengetahui cerita yang lengkap dari pribadi yang bernama Henokh, ya, kisah hidup Henokh secara lengkap itu diceritakan dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Ya. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 24, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu diceritakan kisah lengkap daripada Henokh itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saya mau kita baca ini, tapi kita tidak baca keseluruhannya. Saya mau kita hanya baca dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 saja. Ya, dari Kejadian pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ya, yang menceritakan ya secara lengkap pada awalnya kisah daripada kehidupan Henokh. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 5 ini secara khusus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menceritakan sekali lagi ya secara lengkap kehidupan daripada Henokh pada waktu dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sana kita dapat mengerti, kita dapat memahami ya bahwa Henokh berasal dari keturunan Yared. Ya, dalam ayat 18 itu disebutkan dalam kitab Kejadian yang kita tidak baca hari ini karena tidak ada waktu. Ya, dia bapaknya bernama Yared, dan Henokh berasal dari keturunan yang ketujuh dari Adam dan Hawa. Jadi keturunan yang ketujuh dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ya, keturunan pertamanya adalah Kain dan Habel. Lalu Kain dan Habel lalu memperanakan keturunan mereka masing-masing. Dan kisah Henokh ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah dari keturunan Yared, yang keturunan yang ketujuh dari Adam dan Hawa. Ya, dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 itu, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-5 ayatnya ke-21, di situ dikatakan bahwa setelah Henokh berumur 65 tahun, maka Henokh memiliki anak yang namanya Metusalah. Ya, anaknya yang bernama Metusalah. Yang saudara tentu sudah tahu bahwa Metusalah itu adalah manusia yang tertua di dunia, yang pernah hidup di dunia, yang umurnya mencapai 969 tahun. Itu dikisahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 27. Ya, umur daripada Metusalah sampai dengan 996, hampir 1000 tahun lamanya ya. Ya. Tapi yang menarik
menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang perlu kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, apa dan bagaimana teladan iman dari Henokh bagi kita masa kini. Seperti minggu lalu kita sudah belajar apa dan bagaimana teladan iman daripada seorang yang bernama Habel ketika dia merefleksikan imannya dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan yang lebih baik kepada Tuhan daripada kakaknya yang bernama Kain. Lalu hari ini kita akan belajar apa dan bagaimana teladan iman dari Henokh bagi kita masa kini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita merujuk kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang kelima, yang pertama ayat yang kelima itu, saya mengambil sebuah prinsip keteladanan iman dari Henokh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi teladan bagi kita masa kini adalah yang pertama itu, hidupnya itu berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 5 tadi dikatakan begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, nah ini, ia memperoleh kesaksian bahwa ia hidup, bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, garis bawahi bagian yang terakhir tadi, bahwa ia memperoleh kesaksian, ya, bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, inilah keteladanan yang pertama yang perlu kita contoh dari hidup seorang yang bernama Henokh, di mana hidupnya berkenan kepada Allah. Kalau dalam Kejadian pasal 25 ayat 22 dan ayat 24 di situ, itu dipakai istilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya dalam ayat yang ke-22 dan 24 itu dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22, lalu ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Di Ibrani dikatakan bahwa Henokh hidup berkenan kepada Allah. Lalu di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkatnya, bahwa keteladanan hidup dari Henokh, di mana dia hidup berkenan kepada Allah, itu adalah Henokh hidupnya berkenan kepada Allah karena ia bergaul dengan Allah. Itu keteladanannya yang pertama. Dia berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Dia berkenan kepada Allah oleh karena dia bergaul karib dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata hidup bergaul dengan Allah dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu mengandung pengertian hidup dalam persekutuan dengan Allah atau hidup akrab dengan Allah. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya, nanti kalau saudara bisa lihat di HP saudara dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, maka kata hidup bergaul dengan Allah itu di sana dikatakan hidup dalam persekutuan dengan Allah atau hidup akrab dengan Allah. Tapi berbeda lagi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan kata bergaul, hidup bergaul dengan Allah itu diterjemahkan walk with God. Ya. Walk with God itu artinya berjalan bersama dengan Allah. Ya, itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, dari kata hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perbedaan terjemahan dari kata hidup bergaul dengan Allah
baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari maupun dalam bahasa Inggris, itu bertujuan untuk memperluas arti dan makna dari kata hidup bergaul dengan Allah itu. Itu bertujuan untuk memperluas, memperkaya, ya, bagaimana kita menerapkan, ya, ketika kita hidup berkenan kepada Allah dengan cara bergaul dengan Allah, memperkaya penerapannya, cara kita menerapkan hidup bergaul dengan Allah itu, yaitu apa? Yaitu hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, atau hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidup akrab dengan Allah, dan bahkan berjalan dengan Allah, bersama dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Di mana cara hidup atau praktek hidup yang seperti ini adalah cara hidup yang menekankan pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Allah. Ya, ketika kita hidup bersekutu dengan Allah yang intim, ketika kita akrab dengan Allah, ketika kita berjalan dengan Allah, itu merupakan penerapan dari cara hidup orang yang berkenan kepada Allah, yang senantiasa bergaul dengan Allah, yang mencerminkan persekutuan yang baik dengan Allah setiap waktu dan setiap saat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teladan iman Henokh, di mana hidupnya berkenan kepada Allah karena ia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara ia selalu bersekutu dengan Tuhan, ia selalu akrab dan intim dengan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita? Ya, dari hari ke hari. Dari apa yang menjadi keteladanannya Henokh ini? Ya, pertanyaan buat kita renungkan bersama hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah, apakah saudara dan saya adalah juga orang yang beriman kepada Allah? Allah yang sama, yang diimani atau yang dipercaya oleh Henokh? Ya, tentunya kita menjawab iya. Ya, karena kita mempunyai Allah yang sama, yang diimani oleh Henokh, yang dipercayai oleh Henokh, dan juga yang kita percayai hari ini. Tapi pertanyaannya tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka pertanyaannya berikutnya adalah, apakah hidup saudara dan saya sudah berkenan kepada Allah seperti Henokh yang hidup berkenan kepada Allah? Itu pertanyaannya yang kedua yang harus kita renungkan. Dan itulah sebabnya kalau jawaban kita dalam hati nurani kita masing-masing masih ada keraguan, apakah hidup saya berkenan kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti kita sadar kalau kita masih jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan mungkin kita belum begitu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dari hari ke hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui keteladanan hidup Henokh, mari kita koreksi diri kita, mari kita koreksi iman kita. Seberapa sering kita berdoa, seberapa sering kita membaca firman Tuhan, seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan dari hari ke hari. Saudara dan saya yang tahu jawabannya. Sekali lagi, kalau itu masih dalam keraguan, itu berarti firman Tuhan hari ini mau mengkoreksi kita untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, apakah kita melibatkan Tuhan atau kita mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita yang kita miliki. Henokh, dia hidup berkenan kepada Tuhan oleh karena dia bergaul dengan Allah. Dan ketika dia bergaul dengan Allah, dia praktekkan itu, di mana dia selalu bersekutu dengan Allah, dia selalu akrab dan intim dengan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan
dalam setiap langkah hidup. Biarlah kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Henok. Lalu yang kedua, apa dan bagaimana keteladanan iman dari Henok bagi kita masa kini? Selain hidupnya berkenan kepada Allah, yang kedua, kalau kita memperhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di situ dikatakan bahwa Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya garis bawahi di situ, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan juga ada kalimat di situ, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, itulah sebabnya dari ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, keteladanan iman yang kedua yang diberikan Henok bagi kita masa kini, selain hidupnya berkenan kepada Allah, tetapi juga yang kedua, hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan taat. Itu yang kedua. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang dia imani, yang dia sembah itu. Dan dia tidak hanya sekedar percaya, tetapi dia taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada Kejadian, ya, pasal yang kelima, khususnya ayat 21, di situ dikatakan bahwa setelah Henok berumur 65 tahun, lahirlah anak pertamanya yang diberi nama Metusalah. Ya. Lalu setelah Metusalah lahir, barulah dikatakan dalam ayat 22, di situ dikatakan dalam ayat 22 bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Jadi umur Henok itu berarti 365 tahun. Jadi selama 65 tahun itu menurut Alkitab dia tidak hidup bergaul dengan Allah. Ya. Setelah 65 tahun dan setelah Metusalah lahir anaknya yang pertama, barulah selama itu, selama sisa hidupnya yang 300 tahun itu, dikatakan ia bergaul dengan Allah. Ia hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Nah, untuk memahami ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami, ya, dan melihat referensi yang lain tentang kisah Henok dalam kitab Yudas. Ya, dalam kitab Yudas kalau saudara baca Bapak Ibu Saudara, khususnya Yudas pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, ya. Yudas itu hanya satu pasal, ya. Yudas pasal yang pertama ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di situ juga menceritakan tentang kisah Henok. Di situ dikatakan juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Tadi keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ini bermakna, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Metusalah lahir, ya, Tuhanlah yang memerintahkan Henok untuk memberi nama dari anaknya yang pertama itu Metusalah. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan melalui Metusalah, anaknya yang pertama itu. Ya, Tuhan akan, ya,
menghukum dunia dengan air bah. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar ya tentang Nuh, dan kita tahu bahwa air bah itu terjadi dalam masa hidupnya Nuh, ya, dalam masa hidupnya Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi artinya ini bahwa ketika Henokh memberi nama anaknya Metusalah, ya, itu Tuhan yang berfirman kepada dia bahwa melalui anak ini sebagai tanda bahwa setelah dia mati, aku akan menghukum dunia dengan air bah. Jadi sejak Metusalah lahir, selama 969 tahun, Tuhan sabar terhadap manusia yang telah berbuat jahat, yang telah berbuat dosa, yang dikisahkan dalam Yudas tadi, yang dikisahkan dalam Yudas tadi, orang-orang yang fasik yang dikatakan, yang hidup dengan hawa nafsu, menuruti hawa nafsu mereka, seperti juga yang dikisahkan dalam kisah Nuh sebelum air bah terjadi. Itulah kehidupan manusia pada waktu itu, dan Tuhan mau menghukum manusia dengan air bah, tetapi Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia selama 969 tahun dalam masa hidup Metusalah untuk supaya mereka bertobat. Nah, itulah sebabnya ketika Metusalah lahir dan Tuhan berfirman kepadanya, nanti aku akan menghukum dunia setelah 969 tahun. Maka Henokh memutuskan sejak itu, dalam sisa hidupnya 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. Karena apa? Karena tidak lain tidak bukan oleh karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia sungguh percaya, dia sungguh mempercayai apa yang akan terjadi nanti setelah Metusalah anaknya meninggal atau mati. Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Dan kita tahu ceritanya, dan itu betul-betul terjadi. Setelah Metusalah mati atau meninggal, maka Tuhan pada zamannya Nuh menghukum dunia dengan air bah dan menghabiskan semua umat manusia di muka bumi dan mensisakan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Ya. Jadi Henokh melakukan itu, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, memberi anaknya bernama Metusalah, oleh karena dia sungguh percaya dan taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sekarang bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita secara praktis, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Perenungannya masih dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan buat kita yang kita renungkan bersama hari ini, dari bagian yang kedua, di mana Henokh sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan taat. Ya. Dan selama sisa hidupnya 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Ya. Karena dia percaya Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Maka pertanyaannya adalah, sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Ya, sampai saat ini. Mungkin jawabannya ada yang mengatakan sudah 15 tahun Pak Pendeta, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, bahkan sudah 50 tahun. Maka pertanyaannya tidak berhenti di situ. Pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah hidup saudara dan saya selama ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau kita percaya kepada Tuhan karena dilahirkan dari keluarga Kristen, sehingga ketika kita melakukan semua kegiatan keagamaan kita, itu didasarkan karena kita ikut-ikutan beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, memberi perpuluhan, memberi persembahan, dan lain-lain, karena tradisi atau karena rutinitas, dan tanpa dilandasi dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan semuanya itu. Henokh melakukan itu bukan didasarkan oleh karena kebiasaan, tetapi oleh karena dia sungguh percaya dan dia mau belajar hidup taat pada zamannya. Itulah sebabnya pertanyaannya yang kedua yang berikutnya adalah, sudahkah saudara dan saya selama ini sungguh-sungguh hidup ya dalam ketaatan? Kalau yang pertama, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan?
Maka pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan? Atau kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama, yaitu dengan keinginan daging, hawa nafsu duniawi, seperti yang dikatakan dalam kitab Yudas sana pada zaman hidupnya Henokh dan hidupnya Nuh, di mana manusia moralnya bejat. Mereka melakukan sesuatu yang keji di mata Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya Allah menyesal menjadikan mereka dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita koreksi sekali lagi hidup kita. Seberapa sering kita jatuh dalam dosa, keinginan daging. Kalau saudara sering jatuh ke dalam dosa, ketidaktaatan, keinginan daging, ya, hari ini Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita kembali. Ini waktunya Tuhan mau memperbaharui kehidupan saudara dan saya, supaya sisa hidup kita seperti Henokh, ya, yang masih Tuhan berikan kepada kita, yang kita sebut dengan zaman anugerah ini, ya, hidup kita semakin, yang pertama, berkenan kepada Allah. Ya, hidup kita berkenan kepada Allah. Tetapi juga yang kedua, kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan taat sepenuhnya kepada Dia yang mengendalikan kehidupan kita dan yang menolong kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Ini saatnya, ini waktunya. Ya. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup, dan kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Tetapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kita hidup sesuai dengan iman dan percaya kita, sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, biarlah renungan yang singkat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menolong kita untuk kita meneladani cara hidup dan iman daripada tokoh kita yang kedua hari ini, yaitu Henokh. Apa dan bagaimana teladan iman dari Henokh bagi kita masa kini? Yang pertama, hidupnya berkenan kepada Allah. Ia selalu bersekutu, ia bergaul dengan Allah dengan cara ia selalu bersekutu dengan Tuhan. Ia selalu karib dan intim dengan Tuhan, dan ia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Mari kita juga melakukan hal yang sama pada zaman sekarang ini. Lalu yang kedua, ya, teladan yang kedua adalah hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan taat melakukan perintah Tuhan. Dalam sisa hidup kita sekarang ini, kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan kita hidup asal-asalan. Mari kita belajar untuk hidup taat, melakukan setiap firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita, supaya hidup kita selalu dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk firman-Nya, dan sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan. Terima kasih untuk keteladanan dari hamba-Mu Henokh. Melalui imannya ya Tuhan, kami belajar untuk juga mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Engkau ya Tuhan, dengan cara selalu bersekutu dengan Engkau, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau setiap saat, dan menjadikan Engkau sebagai kepala yang mengendalikan hidup kami, melibatkan Engkau dalam segala hal, dalam aktivitas kami setiap waktu dan setiap saat ya Tuhan. Dan juga yang terutama, kami mau belajar untuk menggunakan sisa hidup kami ini supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan dan meteraikan prinsip-prinsip kebenaran ini dalam hidup kami, supaya hidup kami selalu dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau